Gantian Pak ya biasanya ya. Iya. Oke. Nah kalau menurut lo nih ya, apa sih yang kalau tadi kan yang pagi kan yang itu ya, apa sih terjebak di zona nyaman? Iya. Kalau menurut lo kira-kira solusinya lah, solusi dari supaya tidak terjebak di zona nyaman itu apa? Karena kita, ya, Yang pertama tuh kita tuh harus memunculkan semangat dalam diri dulu. semangat dalam diri. Kita tadikan mimpi. Itu. Mimpi kita itu harus dibangkitkan lagi dan juga motivasi. Kita itu harus lebih termotivasi lagi gitu. Itu kan di lingkungan sekitar kita itu banyak, ada gue bilang tuh banyak motivator kayak pengalaman sendiri kan bisa jadi motivator kita. Nah setelah itu kita tuh harus mau untuk berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan terpaku pada sebuah perjuangan yang kita itu sendiri ya kan. Kayak misal ya contoh kecil lah, kita tadinya malas baca buku. Oh iya itu. Coba kan kita bergerak untuk baca buku gitu. Mulai ya. Untuk memulai baca Ya buku. sebenarnya selembar dua lembar. Ya, selekat dua selekat lah kalau bahasanya gua mah gitu Itu kan. bahasa Jawa ya. Jawa tapi kasar nih jangan gitu temen-temen. Iya gitu kan, walaupun sebaris dua baris kan mungkin itu menambah wawasan kita. Betul. Setelah itu kan kita ya coba berpikir jangka panjang gitu. Kita itu kan esok nanti akan memimpin bangsa ini gitu. Gila ya masanya. Gila. Esok nanti kita akan memimpin bangsa ini. Karena kita adalah generasi yang akan datang. Generasi penerus. Generasi penerus Pak. Bangsa kedepannya kalau nggak ada kita siapa lagi? Siapa lagi? Penduduk pendahulu kita kan udah pada nggak ada. Ada. Tinggal kita tuh bagaimana belajar dari pendahulu kita. Iya. Kekurangannya diperbaiki. Apa yang kurang jangan dijual. Yang sudah baik dipertahankan. Yang sudah baik dikembangkan. Dikembangkan betul. Saya sepakat. Gitu kan. Ya kalau bahasa itu dari hal-hal kecil, kayak misal gue ada temen gue yang pernah bilang, jadi kata dia tuh mulai dari hal kecil kayak bangun tidur. Oh iya. Temen gue gitu ya, bangun tidur yang biasanya misal di kuliahnya siang ya kan, kuliah siang, jadi dia tuh bangunnya siang. Nah itu ya banyak kan waktu yang terbuang gitu. Ya harusnya bantuin ibu beli kangkung di pasar atau beli bawang di pasar ya kan, dia malah melewatkan itu gitu. Dan setelah itu yang mereka hanya ya asik dengan dunia sendiri ya. Nah kita nggak bangkit gitu. Oke. Nah kan tadi ngomongin waktu ya, kata lu ngomongin bangun tidur. Jadi dia pernah baca buku Pak, baca novel. Gue nggak terlalu suka buku yang ya gitu lah. Gue lebih ke kisah-kisah yang bisa memotivasi diri sendiri. Jadi gue pernah baca buku tuh kayak gini bunyinya tuh. Bunyi. Jadi tuh gue pernah baca buku yang perbedaan kenapa orang kota itu lebih sukses daripada orang desa. Oke, jadi perbedaannya adalah kebanyakan orang kota itu mereka pagi itu udah bangun, udah sarapan, udah siap, udah memulai aktivitas, sehingga dia bisa mendapatkan informasi lebih dulu daripada orang desa. Karena orang yang di kampung atau yang di desa itu karena pekerjaannya ya mungkin lebih ringan ya, kayak bercocok tanam, jadi petani atau ya gitu. Nah jadi dia bangun siang, jadi dia memperoleh informasinya tuh terlambat daripada orang kota. Itulah kenapa yang menyebabkan mungkin ya orang kota kenapa lebih sukses daripada orang yang di kampung kayak gitu. Kalau itu kan perspektif buku yang gue baca. Kalau menurut analisis gue sendiri sih, analisis sih. Sebenarnya sih orang desa itu bangun pagi juga. Iya, dia itu pergi ke sawah pagi-pagi. Dan saja mereka itu kerjanya santai. Kalau orang kota kan biasanya udah tugasnya tuh udah kompleks gitu. Ini diatur-atur kan. Ada time-nya. Ada time-nya gitu tuh, ada targetnya. Kalau di desa kan ya karena mereka itu mengolah aset mereka sendiri, jadi mereka itu nggak terpaku sama seperti orang kota. Ya mungkin kalau di kota kan ya macet lah, banjir gitu kan. Iya gitu. Ya tapi itu sih yang gue baca. Jadi ya sebenarnya emang ada benernya juga kalau misalkan dari segi informasi ya emang benar kalau misalnya kita
bangunnya agak siang ya informasi itu kita bakal terlambat pasti informasinya kayak gitu. Nah dalam Islam juga kan karena gue orang Islam ya, walaupun ya Islam gue ya gitulah. Gitu, iya. Nggak usah disebutin, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Aib. Jadi dalam Islam sendiri waktu gue SMA nih Pak, gue ya anjir pernah lah. Naik dong. Kenapa gue mikir ya bahasanya? Ya jadi waktu gue SMA gue diajarin sama guru gue bahwa kalau orang Islam itu ketika malam itu dia untuk bekerja. Ketika siang pagi atau siang dia untuk beribadah. Cara sederhananya adalah seperti ini. Jadi ketika malam, ketika orang lain pada kurus-kurusnya tidur jam 2 itu jam 3 lah, dia itu bangun, sholat tahajud, zikir, doa-doaan, baca Al-Quran mungkin ya intinya. Habis itu dia menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sebelumnya belum dia selesaikan. Nah terus siangnya yang gue bilang untuk beribadah adalah kayak jam 10 atau jam 11 dia udah ke masjid buat sholat tahajud, buat sholat duhur atau dan lain-lain. Karena jadi yang gue ambil dari sini pelajarannya adalah mungkin ya kalau misalkan orang yang pekerja kantoran contoh karena semalamnya dia udah kerjain setelah sholat tahajud itu, jadi jam 10 atau jam 11 itu pekerjaannya udah selesai di kantornya Pak. Jadi ada spare waktu gitu ya antara pekerjaan sama itu ya. Jadi dia bisa beribadah. Nah di situ beribadah juga kan kita buat bekal kita di akhirat. Kita juga kan kita juga kan ada kehidupan lain selain ya. Jadi kita bekal ya kehidupan yang kedua ya. Kehidupan yang kedua. Dragon Ball. Kira-kira emang ini teman gue ini agak Islam anjir mantap. Santri sih. Bohong. Ya gitu Pak, itu sih yang ya emang benar sih. Jadi emang antara kita dunia sama akhirat itu kan emang harus seimbang Pak. Harus balance kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, kalau nggak boleh akhirat aja ya bukan nggak boleh akhirat aja Pak. Jadi ya intinya harus balance. Iya, ya kan maksudnya kita juga kan hidup di dunia. Iya. Iya. Oke, mantap sekali. Yang gue ambil sih itu juga ada nilai-nilai tanggung jawab. Ada nilai tanggung jawab. Kayak misal ini bagus. Astaga. Kayak misal tadi ya ada pekerjaan yang belum rampung kemudian diselesaikan kembali itu kan tanggung jawab punya, iya kan? Itu bagus banget sih nilai-nilai nama. Gue kalau dulu santai aja kita di sini sambil santai namanya, sambil sebat dua bat kayak gitu. Jadi ya emang karena kan sesuai dengan segmen kita kan babot, bacot berbobot, bacot santai gitu. Jadi ya sambil santai, sambil ngerokok, sambil minum, tapi minum jus ya. Jus yang lain ini emang ya favorit sih. Jus jangan disebut Pak itu ya. Dari tit gitu. Iya, boleh bisa. Tit itu apa ya? Ya mana ada ini itu sensor. Ya oke gitu. Jadi ya itu Pak. Nah, kita masuk ke ranah ini ya, perekonomian. Mantap. Berat. Generasi muda itu suatu faktor, salah satu faktor ya kan pendukung majunya bangsa. Kita masuk ke anak muda siapa lagi? Iya, perekonomian. Sebentar lagi kan kita itu akan memasuki bonus demografi itu. Apa itu Pak bonus demografi? Bonus demografi itu kan dimana SDM yang berusia muda atau produktif itu lebih banyak daripada SDM yang berusia sudah tidak produktif atau tua. Nah disitu kan berarti kita sebagai anak muda kan lebih berperan daripada golongan tua. Begitu kan. Nah yang saya takutkan ini kalau anak-anak muda zaman sekarang itu dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak menambah wawasannya, tidak menambah ilmunya, itu tuh akan tergerus pada saat nanti bonus demografi. Dan kita juga harus awas terhadap ancaman-ancaman yang diberikan dunia luar. Kayak misal generasi adik-adik kita ya kan udah terpapar kayak ya takutnya ada bullying gitu kan, atau misal aplikasi-aplikasi yang wah gimana lah gitu membuat anak-anak kita tuh lupa akan
bermain bersama temannya. Aplikasi yang gini-gini kan ya, Pak, main gini-gini. Ya, gitu. Tapi jangan disangka Pak, aplikasi itu juga bisa menghasilkan cuan loh Pak. Memang. Sama seperti itu. Cuma emang ya tergantung gimana kita makainya sih. Nah, maksudnya kan gini, ketika adik-adik kita makan itu dan tidak ada pengarahan dari yang lebih tua, takutnya kan disalahgunakan. Betul. Atau mereka nggak tahu ancaman apa yang akan ada yang akan menghampiri mereka, ya kan? Itu bisa mengundang kriminal mungkin kan? Bisa. Kriminal ya, main gitu-gitu doang bisa kriminal ya. Kalau misalnya ya cewek misalnya, cewek terus ya dia berpakaiannya ya hot lah gitu. Nah, tidak senonoh lah. Nah, Tidak senonoh. nah terus kemudian ada cowok-cowok mata keranjang. Keranjang itu makanya gede Pak ya? Ya ada keranjangnya gitu kan, memang buat naruh beras apa gitu lah maksudnya. Nah takutnya kan pada saat wah yang nonton nih, saya kenal nih cewek ini, lah enggak nih misalnya. Enggak. Terus tiba-tiba papasan kan, ini terus kalian aja ada Pelecehan seksual mungkin apa ya? gitu. Oh, bisa. Nah, bisa kalau anak yang dewasa kan lebih mengerti ya. Kalau namanya anak-anak kan bisa aja mungkin ya, penculikan kan bisa. Kan zaman sekarang ada kayak jual beli manusia gitu. Jual beli manusia, mantap. Orang dulu itu dijual secara ilegal. Ada sih, benar ada. Ada. Saya pernah baca sih. Nah dan ini juga pemakaian aplikasi-aplikasi seperti itu kan kita kan memberikan data kepada mereka yang membuat aplikasi tersebut. Ketika data kita diberi ke mereka itu menjual lagi ke pihak-pihak yang membutuhkan. Perusahaan bisa, perorangan bisa, kayak iklannya iklan itu ya, bisa. Makanya kan kadang kalau kita IG misalnya IG, kita scroll baju kaos ya, fokus di like, di komen, di subscribe, enggak Baik. di komen Nah ya gitu Pak. Nah kemudian nanti di IG kita tuh bakal ada sering Banyak ada iya lagi ya kan. Betul. Nah karena emang itu apa ya namanya? database kita tuh udah mereka punya sih. Iya. Oh misalnya Orang ini nih, ini nih. Iya suka celana dalam yang ini aja. Anjing celana dalam. Ya nanti kan iklannya kan gitu terus. Bisa iya. Jadi gue lupa namanya itu apa ya masih kita tuh harus memanfaatkan ya apa yang udah ada di kayak aplikasi misalnya sebaik-baiknya dimanfaatkan gitu kan. Kayak misalnya tadi kata Mas Andi kan ya TikTok bisa menghasilkan kan. Itu emang benar. Cuman kan ya di generasi kita yang lebih mudanya gitu. Tolong kasih video-video yang jangan terlalu buruk lah. Kalau misal lucu kan oke gitu ya, menarik gitu tuh. Kalau misal takutnya berbau seks gitu kan berat. Apalagi kalau edukasi seks kita itu kurang. Tadi timbul-timbulnya apa? Renang sama cowok, cewek sama cowok renang nanti jadinya hamil. itu lah. Nah kan namanya gitu, salah persepsinya tuh. Itu saya ngekik sih Pak waktu baca itu sih anjir. Maksudnya kan gitu takutnya. Iya, nanti tiba-tiba ada anak kecil, "Mah, aku hamil." "Kamu siapa yang hamilin?" "Itu banyak." Gak tau dia renang gitu hamil. Gila kan masa gitu. Nah kita lanjut lagi nih yang tadi bonus demografi. Iya, gimana Pak? Kita tuh ini adalah suatu peluang buat kita ya, generasi muda. Dan kita tuh harus waspada karena pada saat generasi muda kita itu dicekokin apa bahasanya atau Disuapin disuapin yang tidak. ya kebudayaan buruk gitu tuh Iya. yang menghilangkan kearifan lokal kita. Kita kan punya kearifan lokal yang sangat baik. Iya betul. Dan Itu kita juga harus jaga sebenarnya. Harus jaga karena itu emang warisan dari leluhur kita. Iya. Dan nilai-nilainya tuh baik, Iya. tidak buruk. Nah kalau ada misal orang yang fanatik gitu kan, misal agama ya kan, ya maaf ini sih. Terus kemudian mencemooh tentang kearifan lokal kita, saya tidak terima gitu kan. Ya, maksudnya Generasi muda itu harusnya menjaga kearifan lokalnya, bukan malah melupakan. Nah pada saat nanti generasi muda kita itu terpapar gitu kan budaya-budaya luar atau kebiasaan-kebiasaan buruk, itu adalah suatu peluang untuk orang-orang sana menggeradi bangsa ini. Oke. Sebentar Pak, ada tikus lewat Pak. Kita lanjutkan kita Tadi yang mana sih Pak? ya itu
sosial, ekonomi itu harus merdeka semua, bukan hanya proklamasi terus kita bebas dijajah, sebenarnya masih dijajah. Sebenarnya Pak, waktu ya kata Bapak Proklamator Indonesia ya, memerdekakan daripada menjaga itu lebih berat menjaga. Benar sih, itu sulit karena kita harus benar-benar menjaga supaya kita itu masih dinilai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyatnya supaya bersatu rukun gitu. Itu kan susah. Apalagi kita kan dari Sabang sampai Merauke, gara-gara merokok jadi dari Sabang sampai Merauke maksudnya. Jadi pulau-pulau. Pokoknya dia beda budaya, beda ras, multikultural, pluralisme, gila bahasanya. Mantap banyak ya. Ada istiadat juga banyak. Jadi ya sekarang menjaga tuh harus bener-bener kita jaga. Dan lagi ini kan gue bilang kan merdeka itu harus semua aspek ya. Nah, yang tadi tentang bonus demografi, ketika nanti generasi muda kita itu nggak punya proporsi yang baik gitu tuh, SDM kita itu kurang, maka takutnya kita itu akan menjadi babu di negara kita itu tuh tuan di sini. Iya, harusnya kita yang jadi, nah ya gitu lah, yang jadi apa ya? Kita tuh punya negeri yang remai gitu, samudranya kaya raya, tanahnya subur, apapun ada, emas, timah, baja, minyak, batu bara, cewek cantik pun banyak. Jangan salah. Cuma gue masih jomblo ya. Bahaya. Astaga. Nanti dikatnya ini. Benar sih kata. Iya kayak gitu. Menjaga itu yang sulit. Ya itu juga sebenarnya apa ya? Efek yang bakal menimbulkan parah sih juga sih misalkan. Ya karena kedepannya kan kita bakalan ada perdagangan bebas gitu ya. Iya. Kalau kita tidak bisa menjaga sumber daya manusianya supaya baik, supaya produktif, ya kita bakalan kalah saing sama negara lain. Bahkan negara lain mungkin bisa menduduki kekuasaan yang ada di Indonesia, kayak investasi asing gitu kan. Kenapa nggak harus anak mudanya gitu? Padahal kan bisa anak mudanya biar apa ya? Ibaratnya tuh kayak menjadi tonggak buat emang kita tuh sebenarnya tonggak sama pergerakan bangsa itu kita. Nah, gue bilang tadi generasi muda itu tidak kreatif, tidak kritis, kita tuh akan mudah terombang ambing. Kayak misal kayak laut gitu, mudah terombang ambing. Kayak misal kena isu aja, udah pada ini persepsinya ini jadinya konflik. Iya betul. Nah setelah itu pas lagi di perekonomian kan, kalau misal dibilang negara ini tuh harus diisi investor biar bisa berkembang, biar bisa maju. Nah, kenapa enggak orang lokal aja yang bangun gitu? Kalau misal SDM kita belum mampu, kenapa nggak dikembangin dulu SDM-nya? Iya kan? Regulasinya dibenerin, terus kurikulumnya dibagusin, jangan sesuai pasar gitu. Ya, tapi ya yang gue cuma di sini adalah kita nggak bisa nyalain 100% buat pemerintah. Karena kembali lagi ya buat diri kita sendiri Pak. Kalau diri kita sendiri belum bisa survive dari hal rasa malas lah, nggak bisa produktif hal-hal kecil itu. Ya kita nggak, walaupun pemerintah udah sebaik mungkin juga kalau kitanya nggak bisa produktif ya percuma Pak. Karena kembali lagi ya sebenarnya hal dasar, hal paling awal adalah dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa nyalain 100% ini salah pemerintah. Dan ketika nanti generasi muda kita itu nggak bisa memahami kondisi, kan pemerintah itu membuat regulasi atau undang-undangnya mengenai kegiatan-kegiatan di negara ini ya kan, mengenai semuanya diatur gitu. Kalau kita nggak kritis, kita nggak tahu nanti ada celah-celah yang sekiranya ini nggak baik buat generasi muda gitu, atau nggak baik buat bangsa ini. Nah itu kan bahkan nanti tergerus gitu. Takutnya kan yang berdiri di bangsa ini, apanya nih yang berdiri nih? Maksudnya tuh, ya apanya nih? Bangsa ini kan orang luar gitu, banyak orang yang punya modal gitu. Iya bisa. Pikiran saya sudah dulu pasti nih kalau ada perdagangan bebas ya, itu udah masuk MEA. Masyarakat ekonomi Asia. Iya. Nah berarti kan perdagangan
negara-negara biasanya itu sudah bebas ya. Produk dari luar sudah gampang masuk, impor ekspor kan udah jadinya. Nah pada saat itu kalau kita nggak punya ya isi dalam diri kita ya kan, kayak misal pengetahuan ataupun yang lainnya, kita tuh bakal jadi pasar doang, tidak jadi produsen. nggak bisa jadi produsen. Harusnya kita bisa jadi produsen yang unggul. Dan kalau kita jadi produsen takutnya nanti kita kalah saing gitu ya. Kalau nggak bisa kreatif. Oke, jadi sebenarnya pembahasan kita udah jauh sih Pak, ini jauh sekali dari pembahasan awal kita. Emang berkelan. Tapi emang iya benar sih. Emang saling iya benar, saling tarik menarik kan ya kayak gitu. Jadi emang lagi-lagi ya yang pembahasan kita tentang alas ya. Sebenarnya ya hal kecilnya ya tadi kayak yang kata lu bilang, dari hal kecil kayak bangun tidur harus tepat terus harus mandi pagi, gosok gigi gitu, sarapan gitu lah. Ya intinya harus mulai dari hal kecil, terus kita harus mulai dari yang paling gampang. Ya, seenggaknya kalau kita nggak bisa merangkul orang lain ya buat diri kita sendiri. Setelah itu baru kalau diri kita sendiri udah bisa memanage dengan baik, baru kita merangkul orang lain. Iya Betul? Itu. Oke. Oh ini kayaknya penontonnya udah mau bubar ya. Iya. Terima kasih ya sudah menonton ya. Terima kasih. Ini 10.000 orang sudah berapa nih? Oh masih 1999. Banyak. Banyak. Oke, langsung kita kan udah banyak nih ngobrol panjang ya. Kita masuk nih ke sesi solusi. Tadi kan ada solusi Iya, Pak. tapi kalau tadi kan solusi Solusi ya. menghilangkan rasa malas ya. Iya. Kalau ini mungkin solusi dari mana dulu sih? Kita harus berusaha gitu. Iya kan? Kalau ini kan menghilangkan rasa malas dalam diri ya. Nah, ini kan gerakannya gitu, gimana contohnya? Nah, kalau menurut Mas Anji nih gimana dulu? Misal kita mau mulai usaha tuh gimana dulu sih? Kan banyak nih anak muda yang takut nanti rugi lah, wah nggak ada modal, susah. Mantap ya. Itu Juga pusing ya kalau itu bisnis ya. Jadi gue pernah baca nih buku dari Om Bob Sadino. Jadi buku tentang Bob Sadino. Jadi dia pernah ada seseorang yang nanya sama Om Bob Sadino gitu, saya mau usaha nih tapi nggak punya modal, gitu kan. Terus dibalikin tuh pertanyaan itu sama Om Bob Sadino, dengkulmu mau nggak saya jual? Saya jual. kalau beli Saya beli 500 juta. Kata dia nggak mau. Lah saya kalau dengkul saya dijual, saya pakai apa om jualin dia? Saya nggak mau lah dengkul saya dijual kayak gitu. Nah berarti kamu punya modal dong. iya. 500 juta Diri kita sendiri itu iya, modal. sebenarnya diri kita sendiri itu modal. Nah sebenarnya dalam diri sendiri tuh banyak yang kita bisa jadi uang. Nggak harus kita butuh Maksudnya modal. jadi uang tuh ya buat berusaha gitu, bukan Betul. dijual sih. Iya, jadi bukan dijual ya. Iya, tapi ya salah. Tiba-tiba Anda habis lihat ini jual ginjal. Oh, punya cara dijual lagi Pak. Gak gitu maksudnya. Jadi ya intinya adalah kalau menurut gue memanfaatkan yang ada, memanfaatkan fasilitas yang ada. Contoh, misalkan kayak gue punya kamera nih, Iya. contohnya, yang gue punya kamera, gue punya bakat buat foto, buka usaha pre-wedding kayak, iya nggak? Pre-wedding, dibuat acara sunatan, nikahan atau apa, itu kan bisa menghasilkan uang dengan alat yang kita punya. Itu kan nggak harus modal Pak. Alat yang kita punya kan kita udah sedia, jadi nggak harus modal banyak. Sebenarnya mulai dari apa yang ada aja dulu. Kayak kita sekarang kita nggak punya apa-apa jadi tempat aja kita masih minjem kayak gitu. Terus jadi kamera kalau teman-teman tahu kan pakai handphone. Iya, jadi ya kita memanfaatkan yang ada dan kita harus berani memulai karena dimanapun kalau kita hanya bisa berimajinasi, bisa berpikir, bisa meniatkan dalam hati buat gue mau ini nih, tapi kalau tidak dilakukan, tidak diimplementasikan, percuma itu Kan jadi omong doang ya. betul. Waduh. Jadi ya lagi-lagi ya kalau menurut gue garis besarnya adalah untuk mulai dulu dengan apa yang ada. Kayak iklan sebelah, mulai aja dulu. Wih, Masih ingat berapa istilahnya? iklannya belum. Iklannya tuh terkena di hati ya. Ya tapi yang bener sih, mulai aja dulu gitu. Apapun yang kita punya ya semua.
kita punya hasil ini, Iya, punya ini, punya masker ini. Yang penting ini harus kreatif. Berkarya itu tidak harus mahal. Enggak harus. Yang penting kita mau niat dan kita mau memulai. Benar Itu doang. masih masalah. Iya pasti. Solusi gue mah ya nggak muluk-muluk lah. Sederhana. Karena gue juga masih survive dalam kemalasan sih. Karena gue juga masih ya suka malas lah kalau misalnya lagi capek gitu kan. Malas mager gini. Tapi ya kalau cuma ngandelin mager doang ya gue mau kapan berubahnya mau kapan suksesnya kayak gitu kan. Mau kapan nanti apa yang kita inginkan tuh nggak kedapet-dapet. Iya kayak gitu. Jadi ya itu sih Pak menurut gue. Sederhana tapi Sederhana. Ya mantap sih Cok. sebenarnya gue pun ya yang tadi gue bilang ya masih kadang suka malas-malasan ya. Ya emang gak dipungkiri sih semua setiap orang pasti punya sifat malas kayak gitu. Cuma bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita manage malas kita kayak gimana. Karena kalau malas mulu ya gitulah, gak berubah. Kita tuh jangan sampai terkuasai oleh sifat malas kita sendiri ya. Harus bisa sudah kayak gitu Pak. Jadi gue juga pernah dapat kata-kata sih tadi ya. Kakak ya, katanya orang sukses itu tidurnya cuma 3 jam. Oh 3 jam. Oke, jadi itu hanya berpikir, mencari tahu, berpikir gitu. Jadi 21 jam itu kita beraktivitas kayak. Ya, kita tuh mencari ilmu. Karena beribadah. Iya betul. Karena beraktivitas itu tidak harus untuk jalan keluar. Memikirkan sesuatu hal yang kita inginkan pun itu adalah suatu aktivitas. Iya, aktivitas otak. Jadi aktivitas otak. Jadi nggak harus jalan-jalan lari-lari, enggak. Pikirannya positif. Iya, yang positif ya, positif ya teman-teman ya. Jangan aku mau ngambil itu besok. Yo. Gue mati. Wah, jangan. Benar nih. Iya. Jadi ya mungkin ya kayak gitu sih teman pembahasan kita. Iya kali ini ya. Tentang sifat malas ini. Jadi buat teman-teman ya, ayolah untuk anak muda seperti kita tuh harus survive gitu dalam menghadapi rasa malas. Karena ini adalah sebuah yang candu yang bisa menghasilkan bumerang buat kita nantinya, bisa menghambat proses sukses kita untuk meraih mimpi. Gitu. Jadi kita buat anak muda di luar sana, ayo kita semangat membangun mimpi kita, memulai dengan hal kecil dulu. Itu dia kata-kata berbobot saya. Seperti saya baca berbobotnya baru tadi. Soalnya baca aja. Tapi mungkin ya bisa lah, ada sedikit mungkin ya dicerna oleh teman-temannya. Iya. Pendapat kalian gimana? Iya, jadi ya kita kan di sini berpendapat berdua ya, berbaca tria berdua. Tapi kita juga mau dengerin apa sih kata teman-teman solusinya, pendapat teman-teman. Nanti teman-teman bisa ditulis aja di komennya. Iya nanti bisa di komen lah di bawah gitu kan. Sekalian like, komen, subscribe, juga kayak gitu bisa. Iya gitu aja sih. Kita tuh emang butuh sih komen gitu. Ya gitu betul kritik yang membangun. Karena kritik yang membangun adalah supaya kita lebih semangat untuk memperbaiki kesalahan kita. Itu suatu motivasi buat kita. Tadi kan ada motivasi. Jadi tapi pendapat kita berdua ya tidak selamanya benar teman-teman. Kita cuma mau memantik. Iya memantik. Pendapat kita nggak semuanya benar. Kadang ya ada salah. Kata-kata kita pun mungkin tadi ada yang salah ya. Ada yang salah mungkin ya belibet ya. Iya, mohon dimaklumkan lah ya. Kita pun masih dalam proses belajar, menata kayak gitu. Yang penting kita berani memulai. Jadi mohon maaf ya, udah ada salah kata. Ini mungkin ya ini dilanjut video next video lah ada pembahasan lainnya yang hot issue mungkin atau berita tapi ini bukan selebriti ya bukan. Kita pembahasan kita yang tentang kehidupan sehari-hari lah kayak gitu. Jadi ya kita saja sih ya kayak gitu kan. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, mohon diperbaiki, mohon dimaklumi. Jadi mungkin sekian dulu dari kita berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.